Bisa lakukan data pendataan itu untuk mengetahui kira-kira karena data kan bukan cuma apa ya, maksudnya bukan cuma di sub bagiannya kita. Data itu kan dari bidang-bidang. Kalau tidak cukup, cari dulu, mendata dulu sampai data itu bisa valid data. Ya, lakukan satu kegiatan mendata, walaupun hanya di kantornya kita. Oke Pak Syukur? Oke Pak. Ya, saya kira kita oke sudah dia punya apa namanya isu dan gagasan. Ya. Ya, sudah jadi itu. Tinggal membuat kegiatannya. Ya Pak. Ya, kegiatannya itu sekitar itu. Jadi selain konsultasi, saya sudah sampaikan tadi bagaimana konsultasi itu. Kegiatan keduanya itu kita bikin persiapan dulu. Kira-kira kita menyiapkan apa dulu. Kemudian masuk pada kegiatan inti, membuat apa tadi itu? Digitalisasi scan. Digitalisasi Ya, gitu. arsip. Ya, digitalisasi scan tentang data itu. Nah, tentu kita kumpul dulu datanya, kemudian hari ini sekian data dimasukkan, hari ini begitu. Mau ke mendata saja, jangan cuma bikin satu hari. Ya, supaya selesai itu waktu. Karena waktu diberikan itu lama, bahkan sampai 20 hari. Ya, diingat itu, bahkan sampai 20 hari diberikan waktu. Oke Pak Syukur ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, baik kalau begitu. Siapa lagi? Siapa lagi? Mohon izin, Isu dan Pak. gagasan. Ya, oke. Dina. Ibu Musda kan saja kayaknya Pak. Dia yang angkat tangan soalnya. Oh iya, mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan mengemukakan isu yang akan saya angkat terkait realisasi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 itu belum optimalnya penerimaan pajak bumi bangunan, perkotaan dan perdesaan akibat kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak PBB P2 tersebut, Pak. Ya, PBB ya? Iya. PBB perkotaan perdesaan. Oke. Di wilayah kerja? Di Bapenda. Kabupaten Morowali Utara. Ya. Itu kira-kira. Jadi belum optimalnya penerimaan PBB, pajak bumi bangunan, perkotaan dan perdesaan di wilayah kerja Bapenda Kabupaten Morowali Utara. Mungkin bisa jadi sampelnya berapa desa atau berapa kota untuk bisa di situ ya. Kalau belum optimalnya itu berarti mungkin bisa sosialisasi Pak, diberikan pemahaman. Kalau seperti itu berarti meningkatkan pemahaman gitu ya, atau optimalisasi tentang. Tapi kalau pendapatan itu karena belum optimal itu berarti mengoptimalkan ya. Ya oke. Coba kita gagas dulu buat gagasan. Mengoptimalkan apa maunya? Mengoptimalkan atau optimalisasi? Optimalisasi boleh mungkin Pak. Optimalisasi penerimaan pajak bumi bangunan P2 perkotaan gitu ya. Iya, P2 itu perkotaan dan perdesaan Pak. Ya. Di wilayah kerja terus. Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan P2 melalui apa? Sosialisasi salah satunya. Oke, melalui nanti tinggal diambil desa-desa yang agak kurang realisasinya, kemudian disosialisasikan, diberikan pemahaman
Iya, melalui sosialisasi ya. Iya, Pak. Apa yang disosialisasikan kira-kira itu ya? Terkait pentingnya pajak bumi bangunan untuk masyarakat, untuk pembangunan Kalau daerah. begitu, melalui sosialisasi. Sosialisasi kepada wajib pajak saja, Iya, Pak. kepada wajib pajak di wilayah kerja Bapenda ya. Iya. Ya, itu saja kalau begitu. Jadi berarti fokusnya pada sosialisasi. Ingat ya, sosialisasi itu tidak harus dikumpul. Misalnya 10 OPD, ambil satu-satu atau dua-dua orang untuk bisa lakukan sosialisasi. Tidak perlu dikumpul. Untuk mengefektifkan waktu yang banyak itu, yang lama, maka kita bisa kunjungi. Tapi tentu kita harus siapkan materi sosialisasi. Iya, Pak. Ya, siapkan dulu apa semua materi sosialisasi. Jadi misalnya setelah kegiatan pertama, masuk kegiatan kedua, misalnya mengumpulkan, menyiapkan bahan sosialisasi. Kegiatan ketiga misalnya menyusun apa lagi ya, mengumpulkan referensi atau literatur itu banyak kan, dasar-dasar untuk pelaksanaan sosialisasi itu. Ya, karena ilmu atau pengetahuan atau bahan itu kita peroleh dari yang lain. Tentu kita petik apa petunjuk tentang pembayaran pajak, petunjuk tentang apa saja yang menyangkut pajak boleh diambil supaya dipahami oleh masyarakat itu. Ya. Nah, kemudian kalaupun mau bikin model leaflet boleh juga sebagai bukti bahwa ada kita punya petunjuk tentang pembayaran pajak, petunjuk manfaat dan kegunaan bayar pajak. Boleh. Iya, Pak. Satu kegiatan juga. Ya. Setelah itu kita lakukan sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi ada. Tetapi kita teliti lagi apakah sudah betul ini apa namanya bahannya ini, tentang peraturan apa lagi, tentang petunjuk apa, tentang SOP apa gitu. Setelah itu kita turun ke lapangan, lakukan sosialisasi, sampaikan. Kalau ada leafletnya, bagikan leaflet ini. Ini petunjuknya ini. Tidak ya. Nah, kalau seperti itu berarti sebelum sosialisasi dalam pembuatan bahan bahan bikin juga boleh. Ya, karena pretest dan positif itu kan soalnya kita susun juga. Iya, Pak. Siapkan dulu apa materinya, kemudian susun soalnya, kemudian dicetak dalam arti print out. Tidak apa-apa. Pretest dan posttest. Iya, Pak. Dia hanya beda di kepalanya saja pretest, tapi soalnya sama. Jumlah soalnya pun sama. Nah, setelah kita melakukan misalnya 14 sampai 20 hari melakukan sosialisasi itu, kita masuk pada kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi itu salah satunya itu menyiapkan bahan evaluasi. Yang mana bahannya? Itu tadi, pretest dan posttest. Ya. Setelah kita ada pretest dan posttest, kita ke tahapan keduanya di evaluasi. Kita mengolah, diolah itu maksudnya diidentifikasi antara pretest dan posttest berapa persen kemajuan di situ, pemahaman masyarakat tentang pajak. Kita kan bisa bandingkan antara pretest dan posttest. Sebelum kita berikan sosialisasi, dari 20 orang kita saran sosialisasi itu hanya 5 orang menjawab benar, paham, tahu. Tapi begitu kita berikan sosialisasi, ini sudah 15 orang
berarti kita berhasil kan? Itu. Nah, tahapan ketiganya apa? Menilai dan berikan persentase terhadap hasil evaluasi. Selesai. Jadilah Musdalifah punya kegiatan. Terima kasih banyak, Pak. Gitu. Oke? Iya, Pak. Ya, berarti tidak lagi kan? Iya, Nah, terima siapa kasih. lagi? Ayo. Tapi keterkaitan nilai cari sendiri ya, yang relevan ya. Jangan saya yang kasih. Kalau saya yang kasih nanti ditanya, kenapa pakai nilai ini? Wah, Anda tidak tahu. Ayo, kalau sudah lengkap, tidak usah. Kita bubar saja. Ya. Mohon izin Pak Nasta. Oh iya. Nasta, Dina. Iya Pak. Oke. Iya Nasta Dina. Ya, silakan Nasta Dina. Terima kasih Pak. Di sini saya mau kemukakan dulu. Jabatan saya pemeriksa teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya. Kemudian untuk core isu saya itu saya ambil belum optimalnya penyimpanan data pegawai di Dinas Kominfo Morowali Utara. Penyimpanan? Iya, penyimpanan data pegawai. Di Dinas Kominfo Morowali Utara. Kominfo. Oke, ya. Belum optimalnya. Berarti akan dioptimalkan ya? Iya. Ya, Jadi kalau mau optimalkan, saya apa itu? pemanfaatan teknologi informasi sih, Pak. Karena kalau yang ada sekarang itu untuk hard copy-nya ada, tapi kadang kan kita butuh data soft copy juga. Oke. Nah, itu yang kadang jadinya lama. Kalau kita butuh data soft copy, mengumpulkan lagi. Kalau sudah ada terkumpul kan, lebih tapi hanya penyimpanan gitu. datanya saja. Kalau penyimpanan data, tapi datanya sudah ada semua kah? Yang data yang update? Iya, itu. Jadi kalau untuk data, kalau yang saya lihat di kantor sejauh ini, beberapa orang ada yang sering mengupdate datanya. Kan kayak punya file folder sendiri-sendiri gitu, Pak, per pegawai. Di lemari itu ada. Beberapa orang ada yang aktif mengupdate datanya. Kalau mungkin dia kenaikan pangkat atau gaji berkala, itu ada. Tapi tidak semua orang. Jadi ada yang update, ada yang tidak. Apa butuh pendataan lagi kepada teman-teman di bagian lain, sub bidang dan bagian lain? Ya, paling tetap Pak saya butuh koordinasi paling tidak dengan Kasubag Kesekretariatan. Ya. Kalau untuk pas pengumpulan datanya. Iya, tapi kan Anda cuma menggunakan waktu berapa hari saja. Tidak singkat itu. Ya, selain kira-kira penyimpanan data, apa lagi kira-kira yang bisa menambah kegiatan itu nantinya supaya akan makan waktu lama? Maksudnya minimal kalau menurut saya itu 14 lama, hari. Ya, kalau iya, lama kalau apa? menurut saya itu lama karena saya mencoba membuatnya dalam bentuk database begitu. Jadi terintegrasi semuanya. Ya, oke. Database misalnya satu hari berapa data? Hari kedua berapa data? Hari ketiga berapa data? Gitu ya maksudnya? Iya. Oke. Jadi kayak misalnya satu pegawai mulai dari NIP-nya, tanggal lahir sampai mungkin kartu BPJS atau kapan dia harus. Oke. Bahkan tidak selesai satu orang satu hari. Bisa begitu? Kalau diselesaikan satu orang satu hari mungkin bisa, Pak. Tapi kalau bisa. belum ada. Kalau misalnya penginputan, apalagi kalau ada yang bantu. Iya, tapi kalau tidak ada anunya, tidak ada datanya, tidak lengkap, berarti nunggu besok lagi Pak, gitu. Besok lagi Bu, baru saya bawa, gitu kan? Iya, kalau ada yang tidak lengkap, bisa jadi. Bisa. Ya, jadi begini, perkirakan waktu itu. Jadi begini saya sampaikan. Waktu yang diberikan kepada kita 30 hari itu, maksimal 3 hari itu untuk konsultasi dengan mentor. Semua yang kita mau lakukan itu 1 bulan ke depan itu sudah dikonsultasikan, selesai pada waktu konsultasi. Makanya konsultasi itu bukan cuma 1 hari. Selesaikan. Mengingat jangan sampai juga mentor kita ada urusan lain. Kita cari waktu untuk dia itu, untuk 3 hari itu, kita cari, oh hari ini belum sempat ya, besok. Usahakan.
Sampaikan ke dia, Pak, saya cuma 3 hari waktunya ini. Kalau bisa besok atau lusa misalnya, oh iya, oke. Setelah kita konsultasi, masuk pada kegiatan inti kita. 5 hari kita sebelum atau 4 hari kita sebelum masuk pada seminar akhir, di situ kita hanya menyusun laporan, kemudian pembimbingan. Ya, ada juga pembimbingan 2 hari lagi. Itu disiapkan itu karena setelah dibimbing itu sudah harus diupload ke Polajar untuk dipegang oleh penguji. Sudah final itu. Gitu. Jadi coba 4 atau 5 hari, hanya 8 hari saja. Katakan 1 minggu. Kita 1 bulan. Ya, 21 hari sesungguhnya, 3 minggu. Tapi oke lah. Kita katakan 14 hari. Bisa terisi 14 hari itu kita lakukan kegiatan. Apa kegiatan inti? Kegiatan inti itu harus selesai dari kegiatan persiapan sampai pada kegiatan inti bisa selesai 4 hari, 14 hari. Jangan sampai terlalu banyak ketinggalan harinya. Kalau banyak ketinggalan hari harus diisi dengan kegiatan tambahan. Ada kegiatan tambahan namanya. Apapun kita lakukan nanti yang di waktu kosong itu, kita masukkan sebagai kegiatan di kegiatan ini, kegiatan aktualisasi untuk mengisi waktu kosong. Gitu ya. Ingat itu ya. Ya, ingat itu. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jangan sampai kosong. Boleh walaupun kecil kegiatannya tetapi memakan waktu lama, itu lebih bagus. Bisa menyelesaikan tepat 14 hari, 18 hari, ya, kegiatan juga tepatnya selesai. Sampai pada evaluasi. Nah, gitu. Karena di pembimbingan terakhir itu kita final check sudah. Mana kira-kira yang masih perlu kita benahi, mana kegiatan yang perlu kita, misalnya saya coba lihat dulu, misalnya Ibu Ingrid punya, mana Ingrid punya, coba perlihatkan dulu, screen dulu. Nah, kita coba breakdown dia, kita bisa coba baca satu-satu. Oh, ini tambah ya, ini perbaiki ya, gitu kira-kira. Sebelum diupload ke pelajar. Karena kalau sudah diupload, wah tidak bisa lagi ditarik kembali. Sudah di tangan penguji. Gitu. Oke, Nasta? Ya, Bisa siap, itu? Pak. Ya, berarti kalau gagasannya apa gagasannya? Gagasannya Mengoptimalkan atau optimalisasi? Kalau saya di sini optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembuatan database pegawai Dinas Kominfo Morowali Utara. Tunggu, pelan-pelan. Optimalisasi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Tunggu dulu. Tadi optimalisasi penyimpanan data. Iya, tadi belum optimalnya penyimpanan data. Kalau seperti itu optimalisasi Data pegawai. penyimpanan data. Penyimpanan data. Oh, siap. Ya. Siap, Pak. Penyimpanan data pegawai melalui apa? Tadi saya melalui pemanfaatan. Melalui pembuatan atau pemanfaatan? Tadi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembuatan database. Ya, kalau begitu berarti penyimpanan data data pegawai ya. Berarti optimalisasi penyimpanan data pegawai melalui apa? Melalui pembuatan database. Ya. Pembuatan database pegawai. Ya. Apa istilahnya di situ itu ya? Hanya database saja. Iya, biasanya database pegawai, Pak. Kalau misalnya kayak di perusahaan, database karyawan, kayak gitu-gitu, Pak. Oh, iya. Optimalisasi penyimpanan data pegawai melalui pembuatan database. Gitu. Iya. Ya, di database pegawai di Dinas Kominfo Morowali Utara. Di Dinas Kominfo. Iya. Oke deh, sip. Ya. Berarti fokus pada pembuatan data ya? Iya. Pembuatan database ya? Penyimpanannya. Oke. Iya. Diharapkan sesempurna mungkin nanti datanya. Ya, tidak lagi tercecer siap, ya. Pak, siap. Ya. Siap. Oke.
Jadi waktu itu setiap hari data ini, misalnya data 2 orang dari nama bahkan sampai apa saja sebagai datanya, toh? Iya. Iya. Oke, memang lama memang ya. Oke deh. Saya kira itu sudah. Iya, Kegiatannya siap, Pak. ya Siap. selain konsultasi, kegiatan Kegiatannya pertama. mungkin saya masukkan juga tadi yang Bapak bilang tadi pagi, akan koordinasi juga dengan Ibu Kasubag Kepegawaian kayaknya, karena akan nyangkut ke dia juga. Boleh. Mungkin nanti dijadikan satu pas konsultasi sama mentor juga. Ya. Kalau mau diselesaikan satu boleh, tapi mau dibikin kegiatan satu juga boleh. Tidak apa-apa. Iya, atau dibikin 2. Jadi mungkin 2 kegiatan awal itu, Pak. Sisanya Oke. perancangan draft dulu, baru pembuatan. Ya. Sebaiknya Baru rancang dulu draftnya, Iya. baru mendata, melakukan pendataan. Iya. Dan data itu dikumpul untuk dimasukkan ke pembuatan database itu. Iya. Bukan begitu? Iya, betul. Ya, jadi Iya, harus betul. ada data Iya, dulu, betul, baru Pak. kita masukkan dalam database itu ya. Iya, Ya. baru penginputan. Ya, kan hanya meminta datanya orang, mungkin dicatat dengan tangan saja boleh. Nanti kita dalam pembuatan data itu kita masukkan di situ. Itu maksudnya. Iya. Iya, begitu Ya. maksudnya, Pak, kira-kira. Oke, Kurang kira-kira lebih. seperti itu. Dan apa evaluasinya di situ? Cuma manfaatnya saja. Iya, jadi manfaatnya dia lebih kapan data dibutuhkan Ya, langsung tersedia gitu, ya. Pak. Berarti hanya Kan bisa jadi ya, jadi kegiatannya kita hanya berakhir pada jadinya database itu. iya, Ya, oke deh. Sip. begitu. Tidak ada evaluasinya. Tidak apa-apa. Ya. Siap. Ya. Sudah jadi? Pak, Sudah tunggu. jadi dalam pikiran Kalau situ? Bapak tunggu sebentar. Kalau Bapak bilang tidak ada evaluasi, berarti maksudnya pasnya nanti ujian aktualisasinya? Ya. Kalau Berarti mau, saya evaluasinya menunjukkan data. uji coba data itu saja. Bagaimana menguji coba data itu? Penyimpanan data itu atau pembuatan data itu? Adakah? Menguji coba ininya barangkali, Pak. Misalnya ada data apa yang dibutuhkan, jadi data itu yang saya munculkan sesuai permintaan. Bisa, kalau bisa dibikin begitu. Ya. Berikan Berarti contoh. kalau kurang lebih kayak simulasi? Ya, boleh lakukan simulasi, boleh. Misalnya ada bidang lain membutuhkan, tinggal klik A sudah muncul tuh. Tinggal klik B sudah muncul atau klik 1 muncul. Boleh, tapi begitu kira-kira nanti buktinya itu seperti itu. Jadi bukti kita mengklik muncul semua huruf A. Muncul semua 1. Misalnya begitu ya. Ya, itu kira-kira evaluasi akhirnya. Tidak apa-apa. Berarti uji coba terhadap pembuatan database. Oke? Iya, oke, Pak. Nasa begitu ya, uji coba ya, iya, Pak. pembuatan database ya. Iya, Pak. Uji cobanya itu mengetes, membuat pembuatan data itu jadi bagaimana kira-kira. Nah, gitu. Oke, sip. Sudah jadi ya? Siap, Pak. Iya, Pak. Sudah lulus. Ya. Sudah lulus berarti. Terima kasih, Pak. Ibu Mitra cuma ketawa-ketawa kalau dibilang lulus. Kan sudah jadi kegiatannya, mau apa lagi? Kalau sudah jadi kegiatan begitu, tinggal dibuat, baru diseminarkan, selesai. Lakukan di aktualisasinya, habituasinya, selesai. Buatkan laporannya, selesai. Kan itu dasarnya sudah. Lagi ya, gitu kira-kira ya. Oke deh. Tapi nanti, ini kan kita pertemuan kedua ini ya. Iya, Pak. Ya, pertemuan kedua. Nanti di hari Jumat, masih jauh ini, tanggal 15 ya. Ya. Tanggal 15 bulan 10 kita baru pembimbingan terakhir. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nanti pada saat itu baru diberikan bab selanjutnya, bab aktualisasinya. Kalau biasanya itu bab 3 dan bab 4-nya. Tidak sulit. Tidak sulit. Kalaupun ada nanti misalnya di antara ini mau buka Zoom, boleh. Nanti dikasih di situ supaya cepat. Oh, tidak apa. Tapi
Siapa ketua kelompoknya? Wayan. Mana Wayan? Oh iya. Ya. Kalau nanti rangkul teman-teman kalau mau buka Zoom nanti koordinasikan sama Rizky ya. Nanti dia bukakan Iya, Zoom Pak. kita, boleh. Tapi berarti di antara itu supaya lebih maksimal. Iya, kita iya, Pak. boleh, boleh juga. Nanti sampaikan ke saya supaya cocok dikonekkan antara saya punya jadwal dengan jadwalnya Anda. Iya, siapa? Gitu ya. Siapa? Nah, oke. Sebelum tanggal 15 itu mungkin ya kita tinggal enak-enak tinggal final check saja. Ya, final checknya tinggal dibuka. Oh, ya Pak Wayan punya. Coba rubah sedikit ini, kasih sedikit, kasih miring sedikit, kasih lurus sedikit. Ya, gitu kira-kira ya. Oke deh. Itu selesai siapa Nasta. Yang lain lagi? Kalau masih mau, kalau sudah mau sudah. Oh iya, oke, Wayan. Saya dari instansi saya dari Dinas Perikanan Daerah, Pak. Isu yang saya angkat itu belum optimalnya Apa jabatannya kita? analis kenelayanan, Pak. Analis kenelayanan. Oke. Ya. Iya, Pak. Isunya apa? Untuk isunya belum optimalnya pengelolaan database kelompok nelayan perikanan tangkap Kabupaten. Belum optimalnya database Kelompok nelayan perikanan tangkap. Tunggu. Belum optimalnya database. Belum optimalnya pengelolaan database. Oh, tunggu. Pengelolaan database kelompok nelayan perikanan. Kelompok nelayan. Ya, perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara. Ya. Root, ya. Belum optimalnya database ya. Berarti ini pembuatan data juga ya. Database para kelompok nelayan itu ya. Iya, Pak. Ya. Berarti hanya membuat kelompok nelayan apakah masih aktif atau tidak. Apakah masih ada semua orangnya, apakah sudah mati banyak atau masih hidup banyak. Terus gitu kan? Iya, Pak. Data itu mungkin Ya, diupdate kembali ya. Diupdate kembali datanya ya. Karena mungkin kelompok nelayan di sana sudah tidak aktif lah, dia tidak terlalu aktif lagi. Termasuk juga pemberian bantuan. Karena begitu kan? Apalah artinya Pak. Diberikan bantuan sementara tidak eksis lagi dia punya kelompok. Ya. Kelompok perikanan tangkap. Ya. Nelayan perikanan tangkap. Ya. Oke. Gagasan. Untuk gagasannya mengoptimalkan pengelolaan database kelompok nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Morut melalui aplikasi Excel, Pak. Ya. Bla 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 melalui aplikasi Excel. Aplikasi Excel. Ya. Oke, itu ya, aplikasi Excel. Berarti kalau begini kegiatan itu berarti menyiapkan perang apa aktif berapa orang jumlah anggotanya gitu ya. Nah, setelah itu dimasukkan dalam database aplikasi sudah, Pak. Sudah tergambar, Pak. Ya, cepat tangkapnya. Memang sudah, orang Pak, tangkikan ini. Karena sebetulnya kemarin sudah sempat buat juga, Pak, tahapan kegiatannya. Cuma mau memperkuat pada Bapak kalau memang gagasan isu saya ini Bapak setujui juga. Karena kemarin dengan mentor juga sudah disepakati. Ya. Mentor sudah yang sepakat. Penting ada gagasan kreatifnya itu seperti melalui aplikasi Excel. Tadinya kan mungkin cuma manual. Sekarang melalui aplikasi Excel. Nah, bagus.
Pak Wayan punya tangkapannya. Memang perikanan tangkap itu bagus. Ya. Mudah dia tangkap. Ya. Oh, mantap. Ya. Siapa lagi? Yuk, Ingrid, Pak. Ingrid. Iya, Pak. Penempatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jabatan Analis Tata Ruang. Ya. Di sini, Pak, isu yang saya angkat itu Ya. belum tersedianya data dan informasi ruang terbuka hijau di perkotaan Kolonodale. Belum tersedianya Data dan informasi ruang terbuka hijau di perkotaan Kolonodale. banyak rumput di sana. Terbuka hijau. Di kawasan perkotaan Kolonodale. Di kawasan perkotaan Kolonodale. Padahal sepanjang jalan itu hijau semua. Iya, Pak. Cuman datanya kan kalau tata ruang dia analis tata ruang. Cuma datanya belum Datanya memang tersedia, belum ada, Pak. Itu makanya kemarin pas pengajuan PKR revisi RT/RW karena sama sekali memang belum ada datanya, jadi susah. Baru juga kemarin kalau mau kayak orang mau penertiban tentang tata ruang, Pak, kalau tidak ada datanya dari RTH, pelanggarannya bagaimana mau ditahu, Pak? Ya. Seperti itu, Ya. Pak. Berarti belum Jadi tersedianya saya angkat data. ini, Pak. Berarti harus mendata juga ini. Iya, Data, Pak. ya, dan informasi. Ya. Iya, Pak. Bikin datanya itu merupakan informasi tentang ruang terbuka, ya, terbuka hijau. Ya. Nah, kalau seperti itu, kalau belum tersedianya, berarti menyediakan itu. Iya. Ya, menyediakan. Kira-kira dalam bentuk apa menyediakan? Pemetaan, Pak. Oh, pemetaan. Ya, oke. Kalau begitu coba gagasannya. Melakukan pemetaan begitu? Pertama melakukan delineasi dulu, Pak. Hah? Delineasi kawasan perkotaan, tapi dengan petami itu, Pak. Melakukan? Delineasi kawasan perkotaan. Apa delineasi itu? Dia kalau di aplikasi, dia kayak supaya ditahu, diukur nanti, Pak. Delineasinya ditentukan. Dia dari aplikasi JIS, Pak. Ke kayak, apa ya? Google Kalau Earth. seperti itu, kalau itu, ya. Hah? Google Earth? Iya, Pak. Nah, kalau seperti Dengan itu, aplikasi. ya, itu saja dijadikan kreatifnya kita. Tapi tetap Iya, melakukan, ya, melakukan penyediaan data dan informasi ruang terbuka, gitu ya, terbuka hijau Iya, di Pak. kawasan perkotaan melalui itu, apa itu? Google apa namanya? Aplikasi JIS, Pak. Ya, aplikasi apa namanya? Jadi ya Google Informasi Sistem. Ya, boleh. Ada Itu berarti memang. kreatifnya. Sesuai kalian memang itu, Pak. Ya, Ya, Pak. pakai itu saja kalau begitu gagasan kreatifnya. Ya, berarti tetap melakukan Iya, Pak. penyediaan, penataan, begitu ya? Iya, Atau Pak. melakukan penataan, bagaimana? Bagaimana gagasannya? Jadi dia, Pak, kan pendataan data dan informasi. Jadi Ya. setelah sudah ditahu delineasinya, Pak, maka survei lapangan, Pak. Nah, dari survei lapangan nanti diambil titik koordinatnya, Pak, pakai GPS, Iya. Pak. Oke. Nah, setelah sudah, maka disusunlah data dan informasinya seperti itu, Pak. Berarti itu karena belum tersedianya data, maka melakukan pendataan melalui itu. Iya, Pak. Apa namanya itu yang digitalnya itu? Apa namanya itu? Geoprocessing Informasi Sistem, Pak. Nah, itu JIS. melalui itu sehingga ditahu datanya itu. Iya, Pak. Dari titik koordinatnya itu melalui itu sehingga ditahu data daripada data dan informasi ruang terbuka itu. Titik-titik barannya, iya, Pak. Nah, kalau begitu berarti Iya, Pak. ya, Jadi
supaya ditahu titiknya berarti melakukan apa ya? Pendataan dan informasi ruang terbuka hijau melalui apa itu? Nah, coba. Iya. Melakukan pendataan dan informasi ruang terbuka hijau Melalui aplikasi GIS. di kawasan GIS. perkotaan Kolonadale melalui GIF apa namanya itu? Iya Pak, Geoprocessing Informasi Sistem. Ya itu sudah. Coba Iya Pak. gagasannya. Berarti melakukan. Jadi itu yang dilakukan. Mendata itu tapi melalui GIF itu. Iya. Iya Pak, tapi nanti turun lapangan Pak untuk pengecekan. Jadi iya pasti. Pas pengecekan ditahu datanya, baru Iya. diinput di aplikasi. Iya. Ujung-ujungnya kan diinput di aplikasi itu akan kelihatan. Oh di sini ternyata. Iya Pak. Ya iya. Itu. Ya jadi keluarannya nanti dia peta Pak sama datanya. Iya. Karena dengan pendataan melalui GIF tadi itu akan ditahu sudah kan petanya. Iya Pak. Ya, iya. Iya. Berarti hasilnya peta nanti. Tapi melakukan pendataan dulu, kemudian atau menciptakan apa itu GIF itu dulu, kemudian mencoba melakukan uji coba tentang alat itu, kemudian melakukannya. Iya Pak. Iya. Iya. Lakukan dulu uji coba, jangan langsung dia karkong tidak bagus, toh? Jadi Iya. mungkin uji cobanya mungkin 2-3 kali. Kalau sudah net dia sudah bisa dilakukan yang betul-betul netnya sudah. Gitu ya? Iya Pak. Oke, nanti coba susun saja dulu kegiatannya kalau seperti itu supaya saya bisa melihat karena saya bingung juga dengan hal-hal seperti itu. Iya Pak, siap Ya, Pak. Nanti oke. bisa Berarti- konsultasi ulang tuh Pak. Oke, berarti fokusnya itu karena data itu tidak ada untuk mengetahui data dan informasi ruang terbuka di sana itu kita harus gunakan itu GIF, alat GIF itu ya untuk Iya, Pak. memperoleh satu peta terhadap ruang terbuka itu. Iya Pak, Seperti itu. seperti Nah, itu Pak. Iya Pak. coba bikin dulu yang jelas sudah ada isunya, sudah ada. Jadi berarti gagasannya itu melakukan semacam apa ya? Meneropong ya. Meneropong ruang terbuka Iya Pak, itu ya. seperti itu Pak. Iya, oke. Iya Pak. Oke. Oke. Artinya sudah tergambar ini ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya Coba Pak. nanti buat itu gagasannya itu langsung ke kegiatannya kira-kira apa semua kegiatannya sehingga muncul terakhir itu atau endingnya itu adalah peta. Iya Pak. Ya, peta ruang terbuka hijau itu. Iya, Gitu Pak. maksudnya? Iya, Oke Pak. deh. Oke Ya. Pak, makasih Pak. Oke, ya sama-sama. Masih bisa satu orang lagi. Lena Pak. Lena. Saya juga belum Pak nanti Pak. Masih Reza juga belum Pak. Makanya saya bilang, Silakan, Lena. bagus itu Wayan. Coba buka nanti Oh iya. Zoom tersendiri. Ya, Supaya Pak. lebih maksimal kita. Nanti Iya. kan bisa difasilitasi Pak sama Pak Rizky. Ya, nanti komunikasikan Rizky. Ya. Semoga Iya, bisa Pak. ini dulu Iya, Pak selesai. Oke. Biar saya bisa Ke mendengar. meter dulu kalau begitu ya. Lena Pak. Oh, Lena. Iya. Lena Octavia. Iya Pak, Lena Oke Octavia deh. Tandi Pak. Oke, Iya. bagus ya. Saya bekerja di ini Pak, di Dinas Penanaman Modal DPM PTSP, jabat DPTSP. DPM DPM PTSP Pak. DPM PTSP. Ya. Iya. Oke. Jabatannya apa? Jabatan Penyusun Rencana Permodalan Ya, Pak. penyusun Rencana Permodalan. permodalan. Untuk isu yang saya ambil ini Pak, belum optimalnya data potensi investasi daerah Kabupaten Morowali Utara pada aplikasi SIPIT. Potensi daerah. Kabupaten Morowali Utara pada aplikasi SIPIT. Belum optimalnya data potensi daerah. Potensi investasi daerah Pak. Potensi investasi. Investasi daerah Kabupaten Morowali Utara pada aplikasi SIPIT. Kalau itu nanti di gagasannya. Untuk gagasannya ini Pak, mengoptimalkan pemutakhiran data potensi investasi daerah Pak pada aplikasi SIPIT. Berarti melalui aplikasi SIPIT.
Iya, aplikasi SIPIT, Pak. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah, Pak. Ya, kalau seperti itu saja jadi gagasannya. Atau apa gagasannya, kreatifnya apa kira-kira? Untuk saat ini, Pak, karena saya juga sudah mengkonsultasikan dengan mentor saya, dan mentor saya juga mengarahkannya seperti itu, Pak, pemutakhiran data. Jadi nanti datanya itu didapat dari BPS, Pak, Badan Pusat Statistik, dan itu akan diolah untuk diinput masuk ke dalam aplikasi SIPIT, Pak. Karena memang selama ini aplikasi SIPIT itu masih belum optimal untuk data-datanya di dalam, Pak. Ya, karena sekarang belum optimalnya sistem apa tadi? Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah, Pak. SIPIT, Pak. Ya, SIPIT. Belum optimalnya SIPIT. Maka itu yang menjadi sasaran kreatifnya kita. Gunakan itu. Iya, Pak. Ya, untuk memperoleh data, maka dia harus melalui itu. Itu kreatif namanya. Ya. Berarti kalau seperti itu, berarti belum optimalnya data potensi daerah. Tentang apa itu? Potensi daerah. Iya, semua potensi daerah yang ada di dalam Kabupaten Muarau Utara, Pak, untuk dijadikan data potensi investasi daerah Kabupaten. saja, ya? Iya, Pak, itu saja, Pak. Karena di dalam ada Morowali Utara. Morowali Utara. Ya, melalui aplikasi SIPIT. Jangan dulu itu. Ini masih isu. Ya, nanti di gagasannya. Oh, oke, Pak. Ya. Nah, gagasannya itu berarti mengoptimalkan, iya. Iya. Mengoptimalkan, Pak. Mengoptimalkan data potensi investasi daerah. Ya, investasi daerah melalui SIPIT. Aplikasi SIPIT, ya. Ya, melalui aplikasi SIPIT. SIPIT, ya. Ya. Ya, gitu. Ada DPMPTSP. Ya, Pak. Itu. Berarti kita mendata itu nanti dimasukkan dalam aplikasi SIPIT. Iya. Ya. Jadi investasi daerah yang mana kira-kira yang bisa menambah pendapatan daerah. Gitu. Iya, Pak. Iya, semacam potensi-potensi daerah, Pak, mulai dari kependudukannya, pendapatan daerahnya, dan segala macamnya, Pak, ke sektor pertanian, komoditasnya, semua di dalam, Pak. Berarti Anda mendata. Data potensi investasi daerah itu masukkan dalam aplikasi SIPIT. Iya, betul, Pak. Supaya dia lebih optimal. Iya. Nah, itu saja. Data mirip-mirip saja dengan Ingrid, mirip-mirip saja dengan si dia Ibu Nasta. Oh iya, Pak. Iya. Mirip-mirip juga dengan si siapa tadi ya? Pak Sukur. Bukan Pak Sukur. Pemaslan. Pemaslan di kepegawaian Pak Sukur. Ya. Jadi mendata saja. Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Sudah tergambar. Sudah, Pak, tergambar, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, oke. Masih bisa satu lagi Pak Reza ya. Yep. Nanti kalau apa lagi? Loren. Oke, silakan Pak Reza. Saya mau izin share screen, boleh Pak? Wah, bikin lama itu, baca saja. Oh iya. Tunggu Pak. Kan yang pertamanya itu Pak, saya mau mengangkat isu tentang belum terlaksananya dengan optimal proses. Yang isu inti saja kan sudah dianalisis toh. Nah itu Pak yang saya mau menjelaskan. Ya, kan yang pertama yang mau saya mengangkat itu Pak, tidak disetujui sama mentorku. Oh ya. Oke. Yang dilakukan sebentar itu karena sangat kompleks, jadi harus menerbitkan standar operasional, sehingga itu dia bilang memakan waktu yang cukup banyak, sehingga saya tidak disarankan untuk membuat itu Pak. Siang tadi saya sudah konsul kembali dan sedikit mendapatkan pencerahan Pak. Nah, jadi isunya itu Pak, tidak terlaksananya fungsi pengawasan. Kalau kata tidak itu berarti harus dilaksanakan. Iya Pak. Ya. Berarti betul-betul belum ada. Iya, saya sudah konsul, memang belum dilaksanakan fungsi pengawasan, yaitu pemeriksaan pajak terkait dengan. Bagus kalau pakai itu kata tidak. Kayak janggal ya. Coba mana teman-teman, kasih dulu masukan. Mana bagus kata tidak atau belum? Oh, di redaksi katanya Pak. Iya.
makna Belum katanya mungkin, itu agak kasar ya kalau tidak. Ya, belum karena kalau kata tidak dilaksanakannya. itu, ya. Belum Jadi terlaksananya boleh. kayaknya lebih anu Pak. Oh iya, siap teman-teman. Ya, oke. Berarti apa? Coba. Nah, jadi yang semangkat itu Pak, belum terlaksananya fungsi pengawasan, pemeriksaan Hanya pajak, fungsi pengawasan, pemeriksaan pajak, fungsi pengawasan. pemeriksaan pajak, Belum terlaksananya fungsi pengawasan pemeriksaan pajak Pak. 2 berarti ya. Pengawasan dan pemeriksaan ya. Iya Pak. Jadi di gagasanku sebentar Pak, saya mau melakukan pemeriksaan dan pengawasan Pak sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut Pak. Oke, tidak apa-apa. Iya. Ya. Kalau begitu, oke, kita sudah dapatkan mungkin intinya ya, belum terlaksananya fungsi pengawasan, Pemeriksaan pajak pajak. terkait dengan pengujian kepatuhan wajib pajak Pak. Lebih terperinci ke kepatuhan wajib pajak. Sampelnya nanti itu Pak, saya mengambil Jangan dulu, kasih selesai dulu isu ini. Oh. Kasih selesai dulu isu. biar jelas. Belum selesai isu ini. Tuh. Belum Nah, belum terlaksananya fungsi pengawasan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan pengujian Oke, dan. kepatuhan. Iya. Ya. Pakai dan Dan atau hanya pakai koma di situ? dan pemeriksaan pajak Iya, dan pemeriksaan pajak apa? terkait pengujian kepatuhan wajib pajak. Jangan pakai terkait. Ya. Kalau karena ini kan jadi judul. Ya, apa jadi kurang bagus dia kalau terkait ya? Tulisan Apa kira-kira? pengawasan dan Pakai kata tentang. tentang pengujian kepatuhan wajib pajak. Oh iya Pak. Ya, oke. Tentang pengujian kepatuhan wajib kepatuhan pajak. Wajib pajak. kepatuhan ya Wajib pajak. wajib pajak ya. Oke Oke. deh. Ya, di wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah. ya, Bapenda. Yang begininya Pak, ini maksudnya yang di sampelnya sebentar, yang mau diambil. Jangan dulu ke sampelnya dulu. Enggak Pak, yang Jangan dulu ke sampelnya, kita judulnya sini, selesaikan Pak. dulu isu gagasan. Iya, yang di judul Halo. ini Pak saya bilang. Pak Reza, Iya. Pak Reza, kita selesaikan dulu kita punya isu ini, baru gagasannya. Jangan dulu ke sampelnya. Ya, kalau memang ini isunya belum terlaksananya fungsi pengawasan dan pemeriksaan Oh ini, iya, di Badan ya, Pendapatan juga. tentang pengujian itu saja dulu, baru kita masuk ke gagasan. Ya, apa gagasannya? Gagasannya belum sampai, bagaimana kita sudah mau cari sampel? Oh itu. Ya, gitu dong, Mas. Di Badan Pendapatan Pak. Iya. Ya, jadi berarti isunya ini ya, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak tentang pengujian kepatuhan wajib pajak. Ya? Di Badan Pendapatan Daerah Pak. Iya, sudah. Oke, gagasannya apa kira-kira? Berarti Gagasannya itu yang mau saya lakukan Pak. Hah? Gagasannya yaitu pertama, pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran dan pelaporan pajak bagi pemilik usaha. astaga. Panjang. Tindak lanjut Itu akan saja jadi Pak. judul. Yang kedua saja Ya. ini Pak. Hah? Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kenapa? terkait pengujian kepatuhan Pak. Aduh. Tindak Atau lanjut begini. Pak di gagasannya Pak. Nah, begini. Saya kasih gambaran saja gagasannya. Gagasannya itu berarti kalimat positif. Ya, kalau ini belum terlaksananya, berarti kira-kira belum terlaksana fungsinya itu, berarti kira-kira
Iya Pak, itu Oh. apa namanya? Mau dilaksanakan tindak lanjut untuk mengoptimalkan ini apa-apa Pak. Iya. Berarti kalau begitu optimalisasi fungsi pengawasan ya. Iya. Kalau pakai kata tindak lanjut itu enggak bagus Pak. Karena saya Tindak sudah jatuh itu berarti konsumsi tidak pakai belum terlaksananya itu. Toh? Hmm, Ya, berarti kalau begitu optimalisasi daripada fungsi pengawasan itu supaya kepatuhan ini ada oleh wajib pajak. Ya, toh? Kita awasi, kita periksa, gitu ya. optimalisasi fungsi pengawasan. Kan belum terlaksananya fungsi pengawasan Iya Pak. atau melakukan fungsi pengawasan. Iya Pak. Nanti saja. Hah? Optimalisasi nih Pak. Yang bagusnya. Ya, ya oke. Kalau begitu optimalisasi fungsi pengawasan, kita optimalkan fungsi pengawasannya ya. Aduh, mati lampu. Mati lampu Pak, mati lampu.